إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada detik-detik di mana Allah Subhanahu wa taala mengucurkan keberkahan kepada kita di hari Jumat, di Sayyidul Ayyam, penghulunya hari-hari. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan nikmat keberkahan, Allah yang telah memberikan kepada kita taufik dan inayahnya sehingga kita bisa beraktivitas dengan aktivitas yang mulia, menyembah Allah Subhanahu wa taala dan bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semoga salawat dan salam tercurahkan kepada keluarga beliau yang mulia dan sahabat-sahabat yang senantiasa berjuang menegakkan kebenaran di atas permukaan bumi ini. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat di dalam Al-Qur'anul Karim yang merupakan huda, petunjuk, yang merupakan nur, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, yang namanya petunjuk, yang namanya cahaya, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah sesuatu yang ketika kita mengikuti jalan tersebut pasti kita akan selamat. Persis seperti mata kita. Mata tanpa cahaya, maka mata tidak akan pernah bisa melihat apa-apa. Begitu juga dengan akal kita. Begitu juga dengan pikiran kita. Tanpa ada panduan, maka kita tidak akan pernah bisa menemukan jalan keselamatan. Di antara jalan keselamatan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa doa adalah senjata kita. Doa adalah doa atau ibadah yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara banyak doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an adalah doa Abul Anbiya atau bapaknya para nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa yang sangat kuat, doa yang seharusnya kita sebagai kepala keluarga, sebagai seorang ayah, sebagai seorang guru, marilah kita mempunyai doa sekuat sebagaimana visinya Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ibrahim ayat 35 sampai ayat 37, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang doa dan bagaimana urutan doa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Marilah kita melihat bagaimana untayan-untayan doa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam.
dan jangan lupa untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sampai kita di rumah, marilah kita mendoakan ini di rumah-rumah kita sebagaimana doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau memulai doanya dengan mengatakan, wa idh qala Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 35, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah diriku dan keturunan-keturunanku dari menyembah berhala. Ini adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa keamanan adalah faktor yang sangat penting ketika kita ingin menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di awal-awal Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman." Apakah kita pernah berdoa dengan doa seperti itu? Kita meminta keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhkan dirinya dan keturunan-keturunannya dari menyembah berhala. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dua anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala, beliau masih berdoa dengan doa seperti ini, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan keturunan-keturunanku dari menyembah berhala. Itu doa yang sangat penting. Kita tidak perlu khawatir dengan hal yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menjamin rezeki kita. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita jaminan akan rezeki kita. Selama kita masih hidup, Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki. Tapi banyak orang yang lebih khawatir dengan rezeki anaknya dibandingkan dengan akidah seorang anak. Maka doa ini merupakan doa yang sangat kuat dari Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anak-anak beliau untuk menjauhkan beliau dan anak-anaknya dari menyembah berhala. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Rabb, ya Allah, sesungguhnya berhala-berhala itu sudah banyak menyesatkan manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Barang siapa yang mengikutiku, yaitu mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam, maka sesungguhnya dia adalah bagian dariku, bagian dari umatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa man asani, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka sesungguhnya engkau ya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ini adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang menunjukkan bahwa berhala-berhala itu merupakan penyesat-penyesat yang sangat luar biasa. Dan yang selanjutnya, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-37 Nabi Ibrahim melanjutkan doanya, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Rabbana, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku menempatkan sebahagian dari keturunan-keturunanku di lembah yang tidak ada tanaman di dalamnya, yaitu negeri Mekah. Mekah itu adalah negeri yang tandus, la syajar wala nabat wala ma. Ketika pertama kali Nabi Ibrahim datang ke Mekah, tidak ada tanaman, tidak ada pohon, tidak ada air, bahkan tidak ada kehidupan di kota Mekah. Maka doa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah, ya Allah, aku titipkan anakku di negeri yang tidak ada tanaman. Dan sampai sekarang kita melihat bahwa tidak ada buah-buahan atau tanaman-tanaman buah-buahan yang tumbuh di kota Mekah sampai sekarang. Maka apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, aku menempatkan mereka di dekat
rumahmu di dekat dengan Baitullah, supaya mereka itu mendirikan salat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, dan jadikanlah hati-hati manusia itu terpaut dengan kota ini. Warzuqhum minats tsamarat, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan, la'allahum yashkurun, dan mudah-mudahan mereka itu bersyukur. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini doa yang urutannya sangat luar biasa. Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim di awal-awal beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala negeri yang aman. Jangan lupa kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah negeri kami ini negeri yang aman, negeri yang tidak ada huru-hara, negeri yang tentram, yang damai. Dengan itu, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menjalankan syariat kita. Kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita jangan lupa berdoa untuk menjauhkan generasi kita dari kesyirikan. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkanlah aku dan jauhkanlah keturunan-keturunanku dari menyembah berhala. Itu penting karena akidah merupakan satu hal yang sangat penting. Kemudian yang selanjutnya adalah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk didekatkan keturunannya di dekat Baitullah, di dekat Ka'bah. Untuk apa? Supaya mereka itu bisa menegakkan ibadah sholat. Nah, ini adalah doa yang penting juga, bahwa setelah kita dijauhkan dari kesyirikan, maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah untuk melaksanakan ibadah sholat, karena sholat adalah tiangnya agama. Kemudian di akhir dari doa itu baru Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun, dan berikanlah mereka itu rezeki berupa buah-buahan supaya mereka itu bersyukur. Baru terakhir minta buah-buahan, minta makanan, minta buah-buahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau urutan doa ini kita lantunkan setiap hari, Masya Allah, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita takutkan di negeri kita itu semuanya akan diberikan solusinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan kepada kita. Dengan doa ini Allah Subhanahu wa taala akan menjaga generasi kita dari kesyirikan dan mengokohkan mereka itu dalam ketauhidan. Dan dengan doa ini anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang senang untuk melaksanakan ibadah sholat, dan dengan semua itu mereka itu juga mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala berupa buah-buahan. Buah-buahan itu adalah lambang dari makanan-makanan yang sehat. Untuk apa mereka melaksanakan itu semuanya? La'allahum yashkurun, mudah-mudahan mereka itu menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Dan syukur yang paling bagus adalah syukur yang semakin kita bersyukur, maka kita semakin dekat dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menjauhi seluruh larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة sallallahu biha asyara. Allahumma salli wa sallim
على نبينا المصطفى وحبيبنا المجتبى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال شباب المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقهم لما تحب وترضى يا ربنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.